Lapar gak? Hah? Lapar gak? Iya, lapar. Pesen GoFood. Apa GoFood sih, Mik? GoFood. Kan di kantin kita ini. Emang ya? Iya. Puasa sih tutup. Udah pesen GoFood. Ah, Ini puasa. GoFood mana HP-nya? Enggak tahu. Dipakai itu ngerekam. Oh iya. Dipakai itu Oh iya ngerekam. ya, rekam ya. Ya halo. Bisa siul gitu ya, Mik? Iya. Itu kemarin kenapa nggak masuk? Siapa? Itu yang Apa? post foto Si Rustam. Adi. Oh iya, Adi. Adi Rustam. Oh iya. Adi Rustam. Rustam Effendi. Iya, dia kan ngepost foto di IG Instagram. habis berenang dia di pantai kan. Berenang pantai. Iya. Terus komen sama orang, Pantai mana? pantai ini. Pantai Pasir Putih ya dia. Mana itu? Tuh. Hah? Di mana? Deket sono, Tanjung. Kenapa? Dia nggak masuk kenapa hari ini? Itu dia kan tadi gue lagi jelasin lu malah nanya pantainya. Dia ini kenapa mau nggak masuk? Berenang kan dia ngepost foto. Terus Ini di komen sama orang kan dia akunnya nggak private kan public di komen orang maghrib katanya. Jadi nggak pede dia katanya masuk sekolah dikatain gitu. Maghrib pada asar. Asar jam berapa? Asar jam berapa asar? Jam 3 lewat berapa? Jam Iya 3 nggak gelap amat asar mah. Kenapa nggak asar aja? Kan ceritanya ngeledekin ininya hitam. Maghrib maksudnya hitam. Lu kayak nggak tahu aja, Mik. Nggak tahu gua. Oh iya. Gua taunya GoFood, ini lagi lapar gua. GoFood. Terus ini masa gara-gara itu udah nggak masuk? Iya justru lagi disamper sama wali kelasnya. Kasian sih, ya kan orang nggak tahu perasaannya beda-beda kan. Ada yang kuat dikatain, ada yang enggak gitu. Beda-beda. Parah ya. Nggak boleh kita sebenarnya ngatain gitu, Mik. Kan nggak tahu orang mentalnya gimana. Ya. Itu masuknya kemana? Masuknya Kasus apa? apa tuh ciber apa? Cebur kali. Ciber apa ya? Ciberbullying. Baca yang benar apa? Apa? Siber. Hah? Cyber. Cyberbullying. Oh iya, cyberbullying ya. Udah Nah. banyak belum yang kayak begitu di Indonesia? Banyak yang udah gitu. Siapa Makanya tuh? ada istilahnya. Apa? Emang cyberbullying apaan? Jadi tuh cyberbullying tuh ada orang nih di sosial media. Justru ya. Terus dia dibully. Kalau bully kan biasa kita taunya di dunia nyata tuh, disengin, diledekin, dikata-katain kan. Tapi kalau ini kayak gitu juga cuman di internet. Kayak tadi kasusnya si Adi Rustam. Di Rustam ya namanya. Iya dah. Terus ada nggak kasusnya di Indonesia? Ada nih. Udah banyak kasusnya di Indonesia. Cukup jadi awareness buat anak-anak. Awareness apa lagi tuh? Awareness tuh ini Mik, apa? Awareness bukannya yang ini Apa? ya, yang suka bikin film, Apa tuh? yang sutradara Ernest. Oh iya. Gimana? Gak tahu. Kan Iya jauh. sama-sama ini, Iya jauh kan. sama-sama sipit. Awareness tuh kita artinya ini Mik, mulai apa ya? Mulai sadar akan masalah itu bahwa cyberbullying tuh serius. Harus kita tanggapi dengan serius. Atau enggak bakal banyak orang kayak si Adi Rustam tadi. Di Rustam ya. Iya, mentalnya kena. Kasihan. Rustam. Bukan di Rustam Effendi. Enggak, bapaknya itu kan. Gue ingetnya Rustam Effendi. Ya, iya lu mah gitu, nggak sopan lu. Ya udah, sebutin kasusnya selain Nih. si Rustam. Jadi yang pertama kasusnya tahun 2018. Anak sulung dari Usi Sulistiawati. Nah, jadi Ya, ini apa dia? pada tahun 2018 anak sulungnya Usi Sulistiawati itu namanya itu Rustam. Kan Rustam udah tadi Rustam. Beda ya? Kan anaknya Pendi itu Rustam. Effendi. Iya ini Effendi. Usi Sulistiawati. Anaknya nih, anak sulungnya namanya Nur Amalia Putri. Dia tuh jadi korban perundungan bullying di media sosial dia. Perundungan tersebut tuh mencangkup komentar negatif mengenai penampilan. Nah, pas banget kasusnya kayak tadi itu. Dan cara berbusana Amel yang dianggap tidak sesuai dengan usianya. Jadi ini kenapa ini? Jadi ini si Amel karena cara berbusana yang nggak sesuai usia dia. Iya. Terus penampilannya juga Jelek jadi, kali. Lu gak boleh gitu Mik nih, masuknya cyberbullying juga nih Mik lu. Kan gue verbal bullying. Aduh gak boleh dah Mik, pokoknya Mik jangan ikut-ikutan yang buruk nih, gak boleh.
Akibat perundungan tersebut, Amel mengalami tekanan psikologis yang signifikan, termasuk penurunan nafsu makan selama sekitar seminggu, karena keinginannya untuk menurunkan berat badan agar sesuai dengan standar yang diharapkan oleh para pelaku perundungan. Berarti sebelum ini badannya Iya mungkin itu yang dibully, Mik. mukanya, Makanya. tapi kayaknya dari beritanya nih badannya ya. Iya. Terus apa lagi? Jadi Dia- karena badannya gemuk, dia dibully di posnya. nih, sebagai respon Usi Suswati Wah, bener apa? melaporkan lebih dari 10 akun media sosial. ke pihak kepolisian. Parah Bener ya? sih, ini langkah yang bener, Mik. Daripada kita langsung membalas atau main pihak sendiri. Ini langkah yang bener nih yang diambil sama Usi Sulistiawati. Usi, Kita harus Usi Sulistiawati. Iya. Usi Sulistiawati. Nah, dia ngelaporin tuh Iya, Polisi. ke polisi. ke Damkar. Mana Damkar sih? Damkar kan nggak ngurus beginian. Kan responnya cepetan Damkar. Iya, udah lanjut. Ini kan lanjut. tunggu sehari. Iya. Sehari iya. dulu baru bisa Iya, ditangkap. iya, Mik. Jadi itu ini langkah yang benar, Mik. Daripada kita ambil langkah sepihak, kita ajuin lah masalah ini ke pihak berwajib supaya bisa ditangani secara profesional. Gitu, Mik. Terus si Amel gimana, si Amel anaknya ini? Nah, kelanjutannya si Amel ini akhirnya kayak yang tadi, Mik, yang udah kita bahas tuh. Masuk Nafsu sekolah. nggak tahu ya masih sekolah apa enggak si Amel. Intinya dia nafsu makannya turun Berapa kilo? gara-gara dikatain. Berat dong, turun. Kan nafsu makannya yang turun, Mik, Oh. bukan berat badannya. Iya. Kan dia turun. Enggak, yang turun nafsu makannya. Turun dari mana coba? Ah, Turun dari mana? turun ya nafsu makannya, Mik, yang turun kok dari mana sih? Apa dari mana sih? Kan nafsu. Nafsu. Nafsu enggak? Iya, nafsu makan. Nafsu makan. Nafsu Turun makan. di mana? Kok di mana sih, kan nafsu makan? Iya kan turun. Turun. Ya, turun di mana? Kan kalau diangkot kan kiri turun. Turun. Mana angkot sih, Mik, kan nafsu makan. Nafsu makan bukan orang, Mik. Justru itu. Apa? Justru apa? Justru karena dia turun. Turun. Jadi kiri. Enggak, bukan Kiri. bukan turun naik angkot, nafsu makannya turun karena dibully. Badannya gemuk, nafsu makannya turun. Bully siapa lagi bully? Bully bukan nama orang, Mik. Turun kan? Iya. Turun. Bukan angkot, Bang, Mik. Bang, turun, Bang. Kiri. Ini Enggak. udah ada si Amel. Mik, aduh. Enggak, bukan naik angkot si Amelnya. Nafsu makannya turun, bukan si Amel naik angkot terus turun di mana? Ya justru turun di mana? Ya enggak, nafsu makan udah durasi, Mik. Oh iya. Jadi Lanjut. alurnya si Usi, Amel, Amel. mana Usi maknya. Usi. Iya, Yang turun kan tadi. Hah? Yang turun. Mana turun angkot sih, Mik? Kiri. Enggak. Belum Kan gitu. Amel tadi yang naik angkot lu bilang. Naik angkot. Iya. Nah, itu naik Nah. angkot lo bilang. Enggak, lu yang bilang tadi. Gua nggak bilang. Cerita bentar lupa. Lanjut. Gimana sih? Selain si Amel, siapa lagi? Enggak, kita analisis dulu ceritanya gimana. Oke. Alurnya nih bisa cyberbullying gimana. Ya. Jadi pertama kan si Amel ngepost foto dia. Terus pada komen negatif tuh. Contohnya? Komen negatifnya tuh contohnya nusuk ke fisiknya. Wah, lu yang komen. Bukan, kan contoh, kan memberikan contoh bukan berarti gue yang komen. Bisa memberikan contoh, kan gue melihat. Iya, melihat. Terus baru apa ya, Mik? Sosial media tuh istilahnya kayak hutan rimba sih, Mik, sebenarnya. Ada pohonnya. Enggak, maksudnya hutan rimba tuh kita nggak bisa expect orang bakal komen apa Ini kita di mana? di sosial, di sekolah kita di pendopo. Ada pohon-pohon. Bagus Iya. ini sekolah. Iya, bagus. Emang 95 Jaya. Mantep. Jaya. Iya. Jangan lupa dianya ya. Makasih. Jadi habis itu kan di komen negatif, baru si Amelnya ngedown, nafsu makannya turun. Daun. Ya, Turun dah. di mana? Udah.
Kasus ini menyoroti dampak serius perundungan cyber terhadap kesehatan mental dan fisik korban. Berarti ngaruh ya? Ngaruh. Nah, kita udah dapet nih alur awalnya. Korban ngepost foto, terus Foto kena apa? komen negatif. Lu nyari apa sih, Mik? Enggak, fotonya nggak di sini. Itu foto. Instagram, Mik. Kan gue lagi nyari. Di HP. Udah. Lu kayak orang bingung. Dia yang ngobrolnya. Justru lanjut. Iya, Kasus Putra Papua, Putra Papua. korban cyberbullying. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo berhak memblokir media dan akun pelaku serangan suku, agama, ras, antar golongan atau SARA dan ujaran kebencian. Berarti cyberbullying ujaran kebencian. Cyberbullying tuh bentuknya banyak, Mik. Contohnya Nih, kalau lu mau bilang selain ujaran kebencian, itu ada doxing. doxing apa tuh? Ini Boxing gitu, boxing. boxing. Nah, Beda jadi tuh kalau doxing, data pribadi lu disebar. Nah, biasa tuh yang disebar tentang hal-hal negatif soal kita. Tapi intinya yang disebar itu data pribadi. Itu namanya doxing. 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 Banyak ya jenisnya ya. Banyak. Terus Sebenarnya ini dia masuknya kemana? Si Putra Papua ini? Putra Papua nih dia masuknya ke ujaran kebencian, Mik. Karena dia dihina berdasarkan sukunya. Itu jenisnya apa? Hate speech soal rasisme. Hate speech. Artinya ujaran kebencian, Mik. Ujaran Hate kebencian. speech, ya. Dia emang kenapa bisa dihina sukunya? Kan Papua lagunya enak-enak, Papua. Nah, kan orang kadang nggak mandang positifnya aja ya, Mik ya. Tadi kan lu suka tuh lagu-lagu Papua. Ini orang hina fisik Papua. Sio, Iya, jangan nyanyi di mari. Ya. Enak kan lagu Papua. Iya. Durasi, Mik, durasi. Nih, Justru kita lanjut. serangan kebencian, SARA didapat Natalius Pigai, Oh, nama korbannya Natalius Pigai, Mik. anggota Komisi Nasional Asasi Manusia. Oh, ini Natalius Pigai yang gue tahu nih. Apa? Dia Komnas HAM di sini. Berkaitan Kan emang di kritiknya situ. kepada pemerintah media sosial. Kalau di dalam sebuah negara tuh ada orang yang pro sama pemerintah, ada juga yang kontra. Ya. Natalius Pigai ini ada memberikan kritik kepada pemerintahan Jokowi Amin waktu itu di media sosial. Keras ya, keras. Iya, akhirnya dia kena serangan nih sama Ambrosius Nababan, pelaku serangan yang mana Orang Batak. iya orang Batak ya, Mik ya. Para nababan. Nah, Itu ngawas si Rait. tapi Mik, pelaku cyberbullying nih kita sebenarnya nggak mandang suku, Mik. Ya. Itu tuh bisa siapa aja pelakunya. Korbannya juga bisa dari suku mana aja. Pelaku serangan Amba, yang mana dia ini adalah Ambasius. Amba. mana Amba sih, Mik? Kan Ambro. Nah, dia ini ketua relawan pro Jokowi Amin. Nah, mungkin dia ini pihak pro-nya sangat radikal sekali. Makanya kalau nerima kritik dia gak seneng. Jadinya dia serang balik. Natalius Pigai. Dia nyerang balik. Nyerang baliknya tuh enggak secara bukan dipukul, Bukan. enggak. Secara ini Verbal. cyberbullying. Apa Cyberbullying. pakai buzzer ya, buzzer. Buzzer apa coba? Yang terus ujung-ujungnya Ini akhirnya ini tuh menimbulkan kemarahan ke netizen Indonesia yang akhirnya memaksa Ambrosius buat menghapus cuitannya. Oh, di Twitter, Mik. Bullyingnya tuh di Twitter. tweet ya. Ya, emang karena dia bullyingnya nyangkut ras dan penampilan, akhirnya nih yang tersinggung nggak cuma si Pigai doang, se-Papua tersinggung semua, Mik. Jadi langsung aja deh. Dari dua kasus ini yang paling menyedihkan yang mana? Menurut gua ya, yang paling menyedihkan. Sebenarnya dua-duanya menyedihkan sih, Mik. Mungkin kalau mau dibilang yang dampaknya lebih fatal. Gua lebih pro ke Amel. Amel Karena- lebih fatal. Ya, Kenapa? menurut gua Amel lebih fatal karena dia bisa aja
meninggal karena dia nggak makan nggak makan. seminggu buat ngurusin badan dia. Tapi si Pigai ini Mik, kalau misalnya keterusan nih kasus ini itu bisa bikin perpecahan loh Mik. Soalnya masuknya ke SARA nih Mik. Indonesia kan negara yang beragam. Kalau misalnya menyangkut ke SARA, apalagi yang ngomong tokoh politik gitu, itu bisa berdampak tuh Mik ke persatuan Indonesia Mik, gak bagus Mik. Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan ada 3 fungsi Media. berwacana di ruang publik. Berwacana. Iya, pertama, to educate. Apa tuh? To educate untuk mendidik masyarakat. Didik. Inform, artinya buat ngasih informasi nih ke masyarakat. Fungsi ya, Ya, fungsi. Yang pertama, to educate, yang kedua, to inform. 3, to entertain, memberikan hiburan nih. Fungsi berwacana di ruang publik. Yang pertama, to educate, To inform. to inform, sama to entertain. Oke. 3 fungsi utamanya. Tuh, Tadi dengerin. To inform. nggak ada, Educate. nggak ada tuh. To entertain. To Nggak ada. bullying nggak ada. To bully nggak ada, to bully. Nggak To ada. bully nggak ada. Sebab rasis itu relatif dan wacana itu bisa semakin liar. Tidak boleh ada superioritas kelompok atau kelompok tertentu lebih superior dan memandang rendah kelompok lain. Nah, ini pandangan yang sangat penting nih Mik buat diimplementasikan di masyarakat kita yang sangat beragam sukunya. Gak ada suku yang lebih tinggi, gak ada suku yang lebih rendah Mik. Kalau Gitu. setara berarti. Harus setara semua sesuai dengan sila kita yang kelima, Apa tuh? keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semuanya setara apapun sukunya. Lanjut. Nih, lanjut. Kasus cyberbullying terhadap putra Papua telah menjadi perhatian serius di Indonesia, mencerminkan isu rasisme yang masih ada di masyarakat. Salah satu contoh adalah serangan terhadap seorang tokoh Papua oleh buzzer. Oh iya bener tuh buzzer yang tadi lu bilang ya. Buzzer. Buzzer terkenal. Buzzer ini pasar malam. Bazar. Beda ya. Beda. Buzzer terkenal dan seorang tokoh nasional. Kasus cyberbullying terhadap putra Papua menyoroti perlunya kesadaran dan tindakan kolektif untuk mengatasi rasisme dan diskriminasi di Indonesia. Penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua individu. Itu kalau misalnya ngelakuin orang publik, apa Tokoh sih? penting. Tokoh penting. Kan dia tuh banyak pengikutnya. Pengikutnya tuh bakal ikutan ngelakuin cyberbullying juga, yang mana bakal lebih memperbanyak pelaku dari cyberbullying ini. Yang mana kan cyberbullying ini sendirinya juga kegiatan yang negatif. Iya justru. Iya. Ada aja yang ganggu. Memang Si ya. lah itu ya si Adi Rustam udah masuk ya. Iya Adi Rustam. Adi Rustam udah masuk gitu. Coba dulu lah. Lah cabut kan Iya. belum habis bahasannya. Udah biarin, tinggalin aja. Buset dah. Udah ada pesanan. Iya udah nyampe GoFood. Iya udah dah. Ya. Iya.